Nah, yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, ustadz atau gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah, ini yang doktrin irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI mayor jenderal, aktif, polisi aktif, namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas. Dia doktrin PWI, dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persatuan Islam atau FPI, karena dia sebut inisialnya. Nah, di sini kita pakai baju hitam, tuh yang sebelah pakai baju putih. Nah, itu udah kelihatan, betul nggak? Kira-kira yang putih itu Hansip atau FPI? Tadi disebut PKI itu apa sih? Tadi disebut PKI apa sih? PKI itu kelihatannya Partai Khilafah Indonesia, betul nggak? Saya banyak ditanya, itu kok pasukannya kok putih, sementara kayak PBI LS itu kok hitam. Katanya hitam tuh lambang kegelapan gitu. Apa? Kalau mereka merasa bersih, setan. Islamic Brotherhood Television. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kita hormati, kita muliakan, guru besar kita, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kesehatannya, semoga Allah berikan keberkahan dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Yang pertama Buya Majid, lalu kemudian ada Syekh Syahid Joban, kemudian Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, lalu yang terakhir tadi Sohibul Jin Kiai Haji Nurzen Suwanda. Tidak lupa guru kita Ustadz Kembar, Ustadz Adi, Ustadz Alwi, dan tim suksesnya. Nah, ini tim hadrohnya ini. Mudah-mudahan mereka semua guru-guru kita Allah berikan keberkahan dari dunia hingga akhir. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan yang hadir di Majlis Taklim malam Kamis, rutinan malam Kamis ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dapat keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata Ustaz tadi, jagoan datangnya belakangan, berarti film udah mau habis. Kan kacau ini. Saat ini kita ada di akhir zaman, yang pastinya fitnah bermunculan sangat luar biasa. Betul apa betul? Maka khususnya kita semua yang selama ini mengikuti komando Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab harus tetap istiqomah dan jangan goyah menghadapi ujian, menghadapi fitnah akhir zaman seperti ini. Jawab yang kompak semuanya, tetap istiqomah dalam perjuangan. Takbir, sallu ala nabi. Jadi yang sekarang ini
kita saksikan ada satu kelompok yang tiba-tiba muncul, yang awalnya hanya sekedar menolak daripada nasab habaib, yang kita anggap penolakan hal seperti itu kalau sebatas ilmiah menurut mereka atau diskusi, mungkin bagi kita nggak ada masalah. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, itu saja dikritik, bahkan digugat atas ketuhanannya. Apa betul Allah ini Tuhan? Makanya manusia itu secara garis besar terbelah menjadi dua, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Betul nggak? Kalau yang beriman udah jelas, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, Sang Pencipta. Jawab yang kompak, yakin tidak Allah Sang Pencipta alam semesta? Takbir, la ilaha illallah. Tapi jawab, saya mau tanya nih, yang nggak percaya Allah sebagai Tuhan, manusia nih ada apa banyak? Banyak. Jadi digugat nih ketuhanannya Allah, apa benar Allah itu Tuhan? Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas biar yakin. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad. Pada akhirnya tetap manusia dikasih tahu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada yang nggak percaya. Akhirnya disimpulkan dalam surat Al-Kafirun, ya kalau memang udah nggak percaya, beda pemahaman, beda keyakinan, beda tata cara ibadah, misalnya lakum dinukum waliyadin. Jelas apa jelas? Nah Allah saja dikritik ketuhanannya, sampai Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang Allah adalah Tuhan semesta alam. Begitu pula Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, digugat juga tuh, dikritik juga kenabiannya. Apa benar Nabi Muhammad ini nabi? Apa benar Nabi Muhammad ini utusan Allah? Apalagi umumnya para nabi lahir itu di Bani Israel, kok tiba-tiba ada dari bangsa Arab jadi nabi? Digugat. Banyak yang gak percaya, sampai akhirnya Allah turunkan beberapa mukjizat yang tidak pernah kan manusia memiliki kekuatan seperti itu kecuali manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan para rasul. Betul apa betul? Tetap masih nggak percaya, sampai keluar dari jari-jemarinya air, kemudian bulan terbelah menjadi dua dan seterusnya. Itu kan mukjizat bahwa Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Tetap nggak percaya, sampai akhirnya mukjizatul uzma, mukjizat yang besar yang sampai sekarang masih ada, yaitu Al-Quran. Tetap mereka nggak percaya, orang-orang kafir, digugat. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Yasin, di antara ayatnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad itu adalah bagian dari para rasul-rasul. Artinya ditegaskan oleh Allah, tuh orang pada kritik kamu nabi apa bukan, rasul apa bukan, Allah tegesin innaka laminal mursalin. Jelas apa jelas? Allah dikritik atas ketuhanannya, nabi dikritik atas kerasulan dan kenabian. Begitu pula Al-Quranul Karim juga disangsikan, apakah betul Al-Quran ini wahyu dari Tuhan, apakah betul Al-Quran ini wahyu dari Allah. Sampai dulu ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ayat-ayat setan. Siapa namanya? Salman Rushdie atau siapa zaman dulu tuh. Ada tuh yang nggak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, di awal itu alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi, jangan ragu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kritik mengkritik, Allah aja dikritik, Nabi aja dikritik, Al-Quran juga dikritik, yang akhirnya kan nanti muncul debat ilmiah. Jelas apa jelas? Orang yang nggak percaya Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian disampaikan data dan faktanya dengan ilmu kalam, misalnya ilmu tauhid,
Lalu kemudian tentang kena Nabi kita adalah Rasul atau bukan juga disampaikan dengan data dan faktanya. Kemudian Al-Quran dikritik, digugat apakah betul kitab suci. Lalu kemudian disampaikan data dan faktanya sampai Allah nantangin, kalau kalian nggak percaya Al-Quran ini wahyu dari Allah, faktu bisuratim mim mislih, datengin semua orang-orang pinter, suruh bikin satu surat aja, satu surat mim mislih, Al-Kausar dah yang 3 ayat. Sampai gini hari nggak ada yang sanggup bikin tulisan, nggak usah lagi mim mislih yang sama dengan Al-Quran, nggak usah. Maksudnya nggak usah lagi yang lebih hebat dari Al-Quran, maksudnya tak, yang sama aja nggak mampu. Hingga saat ini manusia yang super pinter kayak apapun nggak mampu menandingi tulisan seperti Al-Quran. Disampaikan oleh para ulama data dan fakta tentang kebenaran Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal yang disampaikan itu percaya apa enggak, kan gitu. Betul apa betul? Kalau Anda nggak percaya Allah sebagai Tuhan, nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, nggak percaya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, lakum dinukum. Jelas apa jelas? Kan selesai sampai di situ. Artinya kalau Anda nggak yakin ya sudah, kami yakin Allah sebagai Tuhan. Anda nggak yakin ya sudah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kami yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau Anda nggak yakin ya sudah, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tapi kami yakin bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Nah, begitu pula pembahasan nasab keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering disampaikan oleh imam besar kita, bahkan oleh para habaib yang lainnya. Anda percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Kalau berhenti sampai di situ nggak terjadi peristiwa Pemalang. Betul apa betul? Kalau sampai di situ hanya diskusi saja, nggak terjadi tuh. Sampai Habib mau ceramah dihalang-halangi, dibatalkan, enggak. Kenapa? Ilmiah. Nah, kali ini yang kita saksikan bukan ilmiah nih. Memang ada kekuatan jahat yang selama ini mereka perhatikan, mungkin bahwa pengaruh habaib di Indonesia makin kemari makin besar di tengah-tengah umat Islam. Jelas apa jelas? Nah, khususnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ketika membangkitkan semangat umat, menyatukan persaudaraan sesama umat Islam, itu tidak pernah beliau gunakan untuk kepentingan pribadi. Betul apa betul? Tidak pernah digunakan untuk kepentingan ambisi politiknya misalnya, enggak. Beliau satukan umat, beliau ajak umat untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harusnya pimpinan-pimpinan umat Islam, baik dari kiainya, dari gusnya, dari ustadznya misalnya, ketika mereka ajak umat, mereka satukan umat, harusnya ajak umat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk membesarkan daripada ormasnya misalnya, kelompoknya misalnya. Coba lihat imam besar kita, begitu mengajak umat bersatu untuk apa? Bela Al-Quran. Masih ingat nggak aksi bela Islam? Ya kan? Diajak rame-rame untuk bela Al-Quran, bukan untuk beliau jadi apa, enggak. Subhanallah. Nah, ini saat ini habaib banyak yang berdakwah di mana-mana, kelihatan umat banyak yang senang, banyak yang ikut, akhirnya ada yang hasud, ada yang iri, ada yang dengki, akhirnya yang tadinya ilmiah, apa yang terjadi saat ini? Penjegalan dakwah para habaib di mana-mana. Jawab yang kompak, kira-kira nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, ustadz atau gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah, ini yang doktrin irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI mayor jenderal, aktif, polisi aktif.
namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas, dia doktrin PWI. Dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persatuan Islam atau FPI. Karena dia sebut inisialnya. Nah, di sini kita pakai baju hitam. Tuh yang sebelah pakai baju putih. Nah, itu udah kelihatan tuh. Betul nggak? Kira-kira yang putih itu Hansip atau FPI? Orang kompak, Hansip atau FPI? Udah ketahuan arahnya mau kemana. Betul apa betul? Bahkan di dalam doktrinnya dia ini polisi aktif ini, yang seharusnya dia menjaga keamanan, justru dia doktrin PWI LS untuk membenci sesama saudaranya. Hanya mungkin beda pandangan dalam politik, betul apa betul? Hanya beda pandangan dalam perjuangan, betul apa betul? Sampai akhirnya didoktrin. Bahkan dia tidak segan-segan menuduh yang baju putih itu tadi dianggap bugot. Andai kata iya benar yang dimaksud baju putih itu FPI, berarti FPI itu dianggap bugot. Bugot tau nggak? Pemberontak katanya. Dibilang FPI pengkhianat. Dianggap FPI itu tidak menerima pemimpin yang sah, maksudnya presiden yang sah. Masya Allah. Jawab yang kompak, fitnah atau tidak model begini? Orang kompak fitnah atau tidak? Seolah-olah yang baju putih itu tadi andai kata iya FPI, dibilang kita nih anti Pancasila, anti Bhinneka, anti Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan seorang irjen jenderal polisi mendoktrin masyarakat awam seperti itu. Maka masyarakat awam itu kan akan menangkap benar apa yang disampaikan. Kenapa? Karena yang bicara, maaf, bukan ngerendahin ya. Ini kira-kira andai kata nih, ini andai kata yang ngomong, yang ngedoktrin, maaf ya, Gojek, tukang Gojek misalkan. Kira-kira yang ngedengerin percaya atau tidak? Enggak, bukan merendahkan. Sekali lagi, ini contoh aja. Pastikan yang ngedengerin, lu tahu apa sih bisanya cuman Gojek doang. Misalkan yang ngomong nih, maaf nih, tukang cilok misalnya, tuh ngomong kayak tadi tuh, FPI bugot, FPI anti Pancasila. Ini kira-kira yang dengerin percaya apa enggak? Enggak. Kenapa? Maaf, bukan ngerendahin ya. Ya biasa dagang cilok, tahu apa sih, kan begitu. Wah, ini yang bicara jenderal polisi, sehingga orang awam meyakini apa yang disampaikan polisi ini benar. Jawab yang kompak nih, kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak, tugas polisi mengacaukan atau mengamankan? Orang kompak, mengacaukan atau mengamankan? Nah ini polisi model begini, jawab yang kompak, kalau nggak dipecat bahaya atau tidak? Takbir. Oh, ini jangan sembarangan, ini namanya nyata. Saya nggak bilang oknum lagi loh, ini bener-bener irjen, ada videonya, ada YouTube-nya. Berarti kan mereka yang buat kegaduhan sekarang ini, betul apa betul? Makanya mohon maaf ya, saya kan hadir di Pemalang, itu saya perhatiin dari siang melalui medsos, mereka datang dari mana-mana ke acara pengajian yang akan dihadiri guru kita, imam besar kita, dengan leluasa mereka datang bawa pentungan, bawa senjata, nggak kayak Abbas Tompel nih, dia bilang nggak bawa apa-apa, sambil geledek loh. Bawa pentungan, bawa senjata PWI, saudara, bener-bener mau perang mereka. Artinya kalau ini nggak di backup, nggak mungkin lah mereka berani masuk ke wilayah pengajian, betul atau tidak? Dan terbukti sekarang, kok PWI berani bubarin pengajian Habib A, Habib B, kemudian yang nggak sepakat, sepaham sama dia juga dilarang pengajiannya. Sekarang terjawab. Bukan cuma Dudung Baliho doang yang backing. Kalau Dudung Baliho udah purnawirawan lah, atau sekarang ada jabatan juga penasehat presiden misalnya. Tapi ini irjen polisi aktif, jenderal aktif. Ini yang kita sesalkan. Kalau misalnya dia nggak suka dengan kita FPI misalnya nih jenderal, misalnya nggak suka, mungkin keterbatasan informasi, harusnya dia datang dong ke DPP FPI. Betul apa betul? Tanyakan visi misi FPI, apa betul FPI anti Pancasila? Apa betul FPI anti kebinekaan? Apa betul FPI intoleransi? Apa betul FPI anti Undang-Undang Dasar 45?
Tanyakan. Terus bagaimana tentang politik Indonesia? Tuh kalau ada presiden terpilih, bagaimana sikap FPI? Datang, tanyakan ke DPP FPI. Ini nanya belum, diskusi belum, langsung menjustifikasi FPI pengkhianat, anti Pancasila, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jawab yang kompak. Nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Masya Allah. Jadi ini yang terjadi karena apa? Karena kita ada di jalan kebenaran. Betul nggak? Para nabi, para rasul itu dari dulu adanya di jalan kebenaran. Maka gangguannya luar biasa. Dan ini nggak heran, nggak aneh. Kalau FPI kan cuma wadah organisasi, betul nggak? Nah di dalamnya kan ada ulamanya, betul nggak? Nah paling tinggi, pimpinan tertingginya tentu imam besar, kemudian imam pusat Abu Qurtubi Jailani, ini ulama semua. Dan di dalam Al-Quran Allah tegaskan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kata Allah setiap nabi itu punya musuh. Ini Allah yang katakan. Setiap nabi pasti bakal punya musuh dalam perjuangannya. Kenapa? Karena hak batil nggak akan pernah bisa bersatu. Betul atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Para nabi, para rasul bawa batil atau hak? Orang kompak, batil atau hak? Nah karena hak mau didatangkan, yang gak suka pasti kebatilan. Betul apa betul? Nah kata Allah setiap nabi punya musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya dua, setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini Allah yang katakan syayatinal insi wal jinni. Itu kata Allah. Yang gak suka dengan perjuangan para nabi, para rasul, itu setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Nah dua setan ini bersatu, saya namakan ukhuwah syaitoniyah. Jelas apa jelas? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Lah kalau nabi saja akan dihadirkan musuh atau pasti akan berhadapan dengan musuh di dalam perjuangannya, begitu pula ulama sebagai pewarisnya. Jelas apa jelas? Jadi karena di jalan kebenaran. Jawab yang kompak. Selama ini imam besar FPI memerangi kemunkaran, memerangi kemaksiatan. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Kira-kira ketika Habib Rizik imam besar kita FPI memerangi kemaksiatan, jawab yang kompak, ahli maksiat senang atau tidak? Ya Allah, ini musuhnya. Nah kita merangi kemaksiatan, berarti yang benci siapa? Germo, betul nggak? Yang benci siapa? Bandar, betul nggak? Yang benci siapa? Yang backingin, betul nggak? Nah yang backingin tempat maksiat kan kagak mungkin hansip dong, betul nggak kira-kira? Ada yang backingin, yang punya pangkat, punya jabatan, betul apa betul? Nggak suka dengan perjuangan kita. Nah begitu pula imam besar dan FPI selalu menggelorakan revolusi akhlak. Kepengen Indonesia ini akhlaknya baik, masyarakatnya akhlaknya bagus, pejabatnya akhlaknya bagus. Nah kira-kira orang yang mau didandanin, kalau yang bener-bener mau jadi orang soleh dengan istilah revolusi akhlak, senang atau tidak? Senang. Tapi kalau buat penjahat, senang atau tidak? Kagak. Jelas apa jelas? Nah karena kebaikan, syariat, akidah, akhlak yang sedang diperjuangkan oleh imam besar, begitu pula oleh FPI, maka musuh silih berganti akan datang. Dulu awal-awal FPI lawannya siapa sih? Jablay, dikejar-kejar, betul nggak? Diskotik, diuber-uber, suruh tutup kalau Ramadan, betul nggak? Makin kemari makin meningkat nih perpolitikan lah. Nah sekarang lagi dimunculkan satu kelompok organisasi namanya PWLS. Kita pikir tadinya tuh pengen menghidupkan budaya-budaya yang dulu di era Wali Songo, kan begitu ya? Kita pikir kan mau jagain makam-makam Wali Songo, kan begitu? Namanya juga Wali Songo, betul lah betul. Nah ternyata dia gunakan Wali Songo untuk apa? Bubarin pengajian. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Ya Allah. Nah dulu tahun 65 itu PKI berlindung di mana? Di Angkatan Darat. Dia bunuh jenderal-jenderal nggak berani. Dia gunakan tuh Untung, dia gunain tuh Cakrabirawa,
akhirnya buat nyulik para jenderal, bersembunyi di balik angkatan darat, bahkan angkatan udara juga ada lah yang dia gunakan. Nah sekarang nggak pakai itu, dia pakai Wali Songo nih. Jawab yang kompak, cara begini jahat atau tidak? Masya Allah. Nah oleh karenanya nih, karena hal-hal begini udah biasa dihadapin sama pejuang-pejuang Islam, sehingga kita jangan sampai mundur satu langkah pun. Betul lah betul. Kita tetap terus berjuang menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi munkar. Karena yang namanya hak dan batil nggak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Tinggal posisi kita ada di mana? Ada di hak atau ada di batil. Tadi PWI, kalau dia mau berdiri sebagai ormas, nggak ada masalah. Di Indonesia bebas kok bikin ormas. Betul apa betul? Silakan aja. Tapi ketika ormas digunakan untuk pembubaran pengajian, untuk membubarkan daripada acara maulid, jawab yang kompak, kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Nah ini biar masyarakat paham, sampai seorang jenderal polisi aktif ikut serta dalam urusan ini, berarti ini grand design. Ini ada grand design yang memang tujuannya untuk menghambat, bila perlu menghentikan laju perjuangan kebenaran. Nah oleh karenanya kita doakan khususnya imam besar kita, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam langkah perjuangannya. Begitu pula para mantu-mantunya nih, ada Habib Hanif, Habib Alwi, ada Habib Muhammad Alatas, Habib Muhammad Al-Habzi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Hussein As-Segaf. Ya kita doakan nih khususnya mantu-mantunya yang selama ini mendampingi beliau berjuang dalam kajian, dalam dakwah juga sama, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di dalam perjuangan, mudah-mudahan diberikan kemenangan dalam langkah perjuangannya, amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, jawab yang kompak, menghadapi ujian seperti ini ya, kalau makin ke sana mungkin namanya ujian kan bukan makin mudah tuh, yang namanya ujian makin mudah makin berat, orang kompak makin mudah makin berat. Kira-kira setiap saat kita diuji di dalam langkah perjuangan kita. Jawab yang kompak, berhenti atau lanjut? Berhenti atau lanjut? Diam atau bergerak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Semoga manfaat. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.